Cek, 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 cek. Welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shiani episode ke-98. Seperti biasa, atuh ya kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Barangkali ada yang lupa-lupa ingat atau ya memang baru gabung gitu ya. Nah, buat yang baru gabung jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, oke? Nah, di mana Abah Situnan telah memasuki proses pembangkitan diri sendiri melalui tubuh barunya si anak iblis, dan Wang Lin pergi ke sekte Mayit Yin untuk memburu darah klan iblis raksasa. Sementara itu Yun Kueji selaku leluhur kedua klan peninggalan abadi muncul untuk pertama kali dan menawarkan Zhu Kueji untuk membagi planet Sujaku menjadi dua bagian, di mana strategi ini dia lakukan demi mendapatkan kristal pemuni bintang. 3 bulan dari waktu yang Yun Kueji berikan, klan peninggalan abadi terus melakukan penyerangan kepada negara-negara kultivasi di planet Sujaku dan membuat Zhu Kueji menjadi satu-satunya aliran Ansendan yang masih berada di sisi kerajaan Sujaku. Nah, di episode kali ini kita akan melihat pertaruhan harga diri antara dua murid seperguruan yang penuh dengan dendam hingga mendorong seluruh ahli yang berada di planet Sujaku menuju jurang kematian ketika kristal pemuni bintang nyaris dihancurkan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, ketika Wang Lin hendak keluar dari sekte Mayit, dia justru dicegat oleh tetua ketiga klan peninggalan abadi alias si Markona dan diajakin ke Oyo atuh. Nah, ternyata Markona nyegat si Wang Lin bukan hanya karena kegantengannya, namun karena tetua ketiga klan peninggalan abadi itu menyadari bahwa pemuda itu sedang membawa seberkas pemahaman taunya. Wang Lin mikir bentar nih ketika mendengar perkataan Markona, sebelum kemudian dia mengingat kalau aura penggoda yang dipenuhi nafsu seton milik tetua ketiga itu sangat mirip dengan pecahan jiwa yang dia temukan ketika merebut pedang abadi dari tangan leluhur klan iblis raksasa. Wah, itu loh pecahan roh yang bikin Shuligo kelepek-kelepek. Masih inget kan? Kalau nggak inget nontonnya di mana? Sekarang Wang Lin akhirnya paham bahwa potongan jiwa yang dulu ditangkap oleh Wang sebenarnya adalah milik Markona yang bernama asli Meiji. Ketika Meiji memperkenalkan diri sebagai tetua ketiga klan peninggalan abadi, Wang Lin langsung menunjukkan perilaku hormat ketika meminta maaf kalau ternyata nyasar ke gua kultivasi Meiji dan berjanji akan segera pergi dari tempat ini. Sayangnya Tante Meiji masih belum pengen Wang Lin pergi, atau kalau memang berondong manis ini pengen pergi, maka Wang Lin harus menurut kepadanya. Wang yang udah empet menghadapi tante-tante nafsuan ini langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya dan membuat Meiji terkejut sebentar sebelum akhirnya membuka jalan keluar seperti yang Wang Lin minta. Namun baru saja Wang Lin keluar dari pegunungan sekte Mayit satu langkah, Meiji ternyata tidak bisa menahan rasa tertariknya kepada pemuda itu dan mengeluarkan atlas bintang jimat untuk menangkapnya kembali. Sekali lihat Wang Lin langsung tahu bahwa atlas bintang jimat ini sangat mirip dengan gulungan pertempuran yang dia miliki, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan membuka gulungan tersebut. Meiji auto kebingungan sekali lagi melihat ketika Wang Lin juga memiliki atlas bintang jimat dan buru-buru menarik dua roh binatangnya kembali ke dalam gulungan. Sayang sosok yang ada di dalam gulungan pertempuran Wang Lin sudah lebih dulu bertindak dan anehnya langsung membuat dua roh binatang itu tunduk sebelum ikut masuk ke dalam gulungan pertempuran Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin mengeluarkan atlas bintang jimat, Meiji dengan berat hati membiarkannya pergi karena paham jika pemuda itu pasti bukan ahli sembarangan. Setelah lepas dari Meiji, Wang Lin kembali ke lembah dekat dengan lokasi pembangkitan Abah Situnan dan memulihkan dirinya sambil menunggu Sujaku generasi kedua itu untuk menyelesaikan pembangkitannya. Nah, benar saja setelah menunggu beberapa waktu, seluruh lembah bergoncang kuat dan lapisan kristal yang menjadi lokasi pembangkitan meletus sebelum memunculkan sosok Abah Situnan dengan tubuh kematiannya yang sungguh bocil kematian yang OP-nya nggak ngotak.
Wang Lin bergegas mendekat dan mengucapkan selamat kepada si Tunan atas kebangkitannya, di mana meskipun saat ini kultivasi Abah belum kembali ke puncak, kekuatan ahli Ranah Ascendant awal sudah lebih dari cukup untuk membantu Wang Lin merebut kembali jiwanya dari dalam kristal pemuni bintang. Nah, sementara Wang Lin dan si Tunan OTW mencari kristal pemuni bintang, waktu 3 bulan yang diberikan Yun Kueji pada kakak seperguruannya sudah habis dan seluruh klan iblis raksasa beramai-ramai keluar dari makam kuno bersama dengan para leluhurnya untuk menemui Sang Sujaku ke-14. Sambil menunggu klan peninggalan abadi untuk muncul, Zhu Kueji mengingatkan 2 muridnya kalau hari ini mereka akan melewati pertempuran hidup mati dan keselamatan keduanya akan bergantung pada keberuntungan mereka masing-masing. Tepat setelah mengatakan hal itu, para petinggi klan peninggalan abadi mulai bermunculan, mulai dari leluhur kelima klan Cuizi yang langsung memberi salam kepada Zhu Kueji. Setelah leluhur kelima, roh leluhur yang baru dibangkitkan dari pohon reinkarnasi juga ikut muncul bersama dengan ketua muda klan peninggalan abadi Ahdai yang juga merupakan pemuda berkulit biru yang dulu sempat ngintilin Wang Lin kemana-mana itu loh. Masih ingat kan? Setelah Ahdai, Meiji juga turut bergabung dengan rombongan klan peninggalan abadi disusul dengan kemunculan Yun Kueji dan akhirnya ditutup dengan kemunculan satu-satunya dukun 11 daun yang juga leluhur pertama klan peninggalan abadi si Bambang. Kemunculan Bambang juga mengartikan bahwa klan peninggalan abadi telah mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan secara tidak langsung memaksa Zhu Kueji untuk mengakui kekalahannya. Zhu Kueji tanpa banyak basa-basi langsung menembak adik seperguruannya tentang alasan mereka belum juga menyerang dan bahkan menawarkan planet Sujaku dibagi menjadi 2 pasti karena kristal pemuni bintang di tangannya. Yun Kueji sendiri juga yakin bahwa kakak seperguruannya bukan orang bodoh dan karena sudah sama-sama tahu leluhur kedua klan peninggalan abadi itu mengeluarkan sebuah mantra pengikat jiwa yang akan mencegah klan mereka menghabisi Zhu Kueji setelah kristal pemuni bintang diserahkan. Yun Kueji memastikan bahwa jiwa Zhu Kueji akan diikat dengan kristal pemuni bintang dan kalau klan peninggalan abadi menghabisinya, maka kristal tersebut juga akan ikut hancur. Zhu Kueji tertawa keras menunjukkan kekaguman atas strategi luar biasa yang disusun Yun Kueji untuk merebut kristal pemuni bintang. Namun kalau adik seperguruannya itu sudah memahami karakternya, maka Yun Kueji pasti bisa menebak jawaban macam apa yang akan dia berikan. Sementara Yun Kueji menunjukkan raut muram melihat kakak seperguruannya belum mau menyerah, tetua kelima klan peninggalan abadi Cuizi menjadi tidak sabar dan meminta Zhu Kueji untuk berhenti membuang-buang waktu karena jalannya sudah buntu. Namun bukannya mengikuti apa yang klan peninggalan abadi inginkan, Zhu Kueji justru menghabisi Cuizi dengan segel Sujaku dan membuat tetua kelima klan peninggalan abadi itu pindah alam dengan satu serangan. Sampai di sini Yun Kueji mulai kehabisan kesabaran dan meminta kakak seperguruannya untuk segera memberi jawaban atas tawaran yang dia berikan. Namun lagi-lagi tidak langsung mengikuti permainan yang Yun Kueji rancang. Zhu Kueji yang tidak memiliki banyak sisa usia itu pun justru mendekati adik seperguruannya dan mengajaknya untuk mengingat masa lalu, tepatnya mengingat guru mereka Qian Pinghai yang tidak lain dan tidak bukan juga merupakan Sujaku generasi ke-13. Zhu Kueji mengingat betapa guru mereka sangat membanggakan Yun Kueji tanpa mengetahui bahwa Sujaku yang menjadi pilihannya adalah keturunan klan peninggalan abadi. Gambaran-gambaran kejadian di masa lalu mulai menyeruak di pikiran-pikiran Zhu Kueji tentang dia dan Yun Kueji masuk perguruan bersama dan keduanya juga memiliki bakat yang tidak jauh berbeda. Namun sayangnya Qian Pinghai sama sekali tidak berbuat adil kepada mereka berdua di
di mana Sujaku ke-13 itu selalu memuji-muji Yun Kueji, sementara dia akan dimaki-maki sebesar apapun usahanya. Zhu Kueji sempat berpikir memiliki harapan ketika King Pinghai mewariskan formasi mendalam Sujaku kepadanya, sampai kemudian mengetahui bahwa formasi tersebut akan menghancurkan jiwa primordial. Karena sudah bosan dijadikan second choice oleh gurunya sendiri, Zhu Kueji yang tidak bisa menahan kebencian akhirnya melakukan pemberontakan dan mencuri posisi Sujaku yang sebenarnya diberikan kepada Yun Kueji tepat sebelum Qian Pinghai menemui ajalnya. Zhu Kueji juga mengambil kristal pemurni bintang dari tangan gurunya sebelum kemudian menjual jasad Sujaku ke-13 itu pada sekte Mayit Yin demi membalaskan dendamnya karena tidak dipilih, padahal Zhu Kueji yakin bahwa dia merupakan kandidat terbaik untuk menjadi Sujaku ke-14. Sejak saat itu dendamnya telah menembus langit, dan meskipun dia sebenarnya tidak membenci klan peninggalan abadi, dendam membuatnya berambisi untuk menghancurkan Yun Kueji apapun yang terjadi. Akhirnya Zhu Kueji pun memutuskan untuk tidak memilih dan justru mengajak adik seperguruannya melakukan satu permainan terakhir sebelum planet Sujaku benar-benar terjatuh dalam kehancuran. Tepat ketika itulah Zhu Kueji mengeluarkan kristal pemurni bintang dari dalam tubuhnya dan menghancurkannya sebagian sebelum mengumumkan permainan macam apa yang ingin dia lakukan dengan Yun Kueji. Tanpa mempedulikan ekspresi adik seperguruannya yang langsung berubah gelap, Zhu Kueji berkata bahwa dia memberi semua ahli di bawah ranah Ansendan untuk pergi ke makam Sujaku, tempat di mana kristal pemurni bintang disegel. Selama waktu itu Zhu Kueji mempersilahkan seluruh ahli untuk menyelamatkan jiwa mereka masing-masing atau memperbaiki kristal pemurni bintang, karena dia akan benar-benar menghancurkan hadiah pemberian aliansi kultivasi tersebut ketika waktu 3 bulan telah habis. Zhu Kueji seperti tidak memiliki beban dan ketakutan apalagi tatkala membuka makam Sujaku dan mengumumkan bahwa permainan terakhir planet burung api itu telah dimulai. Di saat yang sama Wang Lin juga merasa jiwa primordialnya sedang ditekan dari dalam, sementara si Tunan menjadi sangat marah karena Zhu Kueji menghancurkan kristal pemurni bintang. Pengumuman yang menggema ke seluruh planet itu membuat semua penduduk Sujaku berbondong-bondong pergi ke makam Sujaku, sementara Bambang yang kebingungan juga bertanya kepada Yun Kueji tentang apa yang harus mereka lakukan. Yun Kueji menahan amarah ketika sekali lagi menyalahkan tindakan leluhur klan lain yang memulai perang, dan sekarang mereka tidak punya pilihan kecuali mengikuti permainan kakak seperguruannya. Zhu Kueji tertawa puas karena bahkan ketika kematian sudah berada di depan mata, dia masih bisa membuat Yun Kueji menderita setengah hidup. Baru setelah para leluhur klan peninggalan abadi kembali ke makam kuno, Zhu Kueji memanggil kedua muridnya dan memerintahkan mereka untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Ketika Qian Peng sudah kesal memikirkan betapa egois gurunya yang mati kok ngajak-ngajak, Sujaku ke-14 itu justru memerintahkannya untuk menggunakan formasi mendalam Sujaku dan mengaktifkan senjata rahasia besi langit karena benda itu dapat menyelamatkan nyawanya di saat genting. Liu Mei sepertinya tidak mengerti apa yang guru dan kakak seperguruannya bicarakan, namun apapun itu dia berpikir bahwa nyawanya hanya bisa dilindungi oleh dirinya sendiri. Ketika ahli-ahli di bawah ranah Ansendan berbondong-bondong pergi ke makam Sujaku, Abah si Tunan sekali lagi dibuat kesal karena Qian Peng mengaktifkan formasi mendalam Sujaku, dan hal itu membuat ahli di ranah Ansendan ke atas tidak dapat memasuki area makam. Karena tidak dapat menemani Wang Lin secara langsung, Abah pun memberikan beberapa briefing singkat mulai dari susunan area makam Sujaku, termasuk juga makam Sujaku generasi pertama Yewuyo yang menjadi lokasi penyegelan kristal pemurni bintang. Si Tunan juga memberikan sebuah slip giok yang dapat membawa Wang Lin keluar gunung apabila pemuda itu jatuh dalam kondisi genting. Setelah berterima kasih atas bantuan Abah, Wang Lin pun pamit dan bersiap memulai perjalanannya masuk ke makam Sujaku.
Sudah ada begitu banyak ahli yang berkumpul di jalan menuju makam Sujaku ketika Wang Lin muncul dan salah satu ahli yang datang lebih dulu langsung mencegah Wang Lin ketika memintanya untuk antri atuh kamu teh karena ahli yang lebih kuat akan masuk duluan ke dalam makam. Wang Lin hanya melemparkan tatapan tajam kepada ahli lebih kuat yang dimaksud dan langsung membuat si ahli bernama Nanming dari belantara liar itu membungkuk memohon maaf atas tindakan tidak sopan muridnya. Nanming kemudian memberitahu bahwa muridnya tidak bisa merasakan aura Wang Lin bukan karena pemuda itu lemah, namun justru karena dia terlalu kuat. Nah, setelah melepaskan diri dari geng belantara liar, Wang Lin pun melanjutkan perjalanannya mendekat gerbang masuk makam ketika tiba-tiba tiba-tiba saja seorang ahli yang tampak asing menatapnya lekat-lekat di mana meskipun Wang Lin sangat yakin belum pernah bertemu dengannya, tatapan yang embah-embah berkulit putih itu lemparkan kepadanya terasa sangat familiar. Sebelum Wang Lin sempat mengingat lebih dalam tentang siapa sih kemungkinan sosok yang menatapnya itu, gerbang makam berfluktuasi dengan intens sebelum akhirnya benar-benar terbuka dan membuat seluruh ahli yang sudah berkumpul di sana menyerbu ke dalam gerbang dalam beberapa kedipan tidak terkecuali Wang Lin. Sementara Wang Lin masuk ke dalam makam Sujaku, sosok embah-embah putih itu terus menatapnya di mana tatapan yang terasa sangat familiar itu disebabkan karena sosok si embah-embah tidak lain dan tidak bukan adalah wujud baru Tuosen yang sengaja dikeluarkan dari tanah dewa kuno untuk menemuinya. Astagfirullah. Waduh, ternyata Om Tuosen udah mulai bergerak nih buat balas dendamnya sama Wang Lin. Ayo, masih pada ingat nggak sama Tuosen? Itu loh pecahan jiwanya Tusi yang rebutan pengetahuan dewa kuno sama Wang Lin puluhan episode yang lalu. Nah, kira-kira apa nih yang direncanakan Tuosen dengan menemui Wang Lin di tengah kegentingan kristal pemuni bintang? Mampukah Wang Lin mengambil kembali jiwanya dan juga jiwa limuan dari dalam kristal pemuni bintang? Nantikan terus update pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi ya. Rama di sini pamit. Bye bye.